Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Farozi dari kelas B1 KPI. Saya di sini selaku moderator. Di sini dari kelompok 10 akan menjelaskan problematika dakwah dan alternatif solusinya. Langsung saja, pengertian dakwah. Dakwah secara bahasa mempunyai makna bermacam-macam. Memanggil dan menyaru seperti firman Allah dalam surat Yunus. Artinya Allah menyeru manusia ke Darussalam atau surga dan menunjuki orang yang dikendakinya kepada jalan yang lurus. Jalan yang lurus diartikan dengan Islam. Menegakkan atau membela baik terhadap yang benar ataupun yang salah, yang positif ataupun yang negatif. Secara terminologi, para ulama berbeda pendapat dalam menentukan dan mendefinisikan dakwah. Hal ini disebabkan oleh perbedaan mereka dalam memaknai dan memandang kalimat. Perbedaan mereka dalam memaknai dan memandang kalimat dakwah itu sendiri. Sebagian ulama seperti yang diungkapkan oleh Muhammad Abu al-Futuh dalam kitabnya Al-Madkhal ila il-Da'wat mengatakan bahwa dakwah adalah menyampaikan atau tablik dan menerangkan al-bayan, apa yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Problematika dakwah secara internal dan eksternal. 1. Problem internal. Perpecahan di kalangan umat Islam. Dijadikannya negara muslim menjadi banyak dan kecil menjadi umat Islam selalu dalam keadaan berpecah belah, sehingga negara muslim lebih banyak disibukkan dengan perebutan batas negara dan munculnya paham sukisme, sektarian dan nasionalisme sempit. Diungkapkan Fathul Yakan, sampai saat ini semua peranan bangsa Arab dan Islam hanya berada di pinggiran. Hampir tidak diperhitungkan dalam menghadapi percaturan Arab atau Islam yang berskala internasional. Menjadikan tidak adanya proyek Islam hanya bersifat lokal dan sekretarian. Permasalahan Palestina selalu tunduk pada kebijakan politik nasional dan kepentingannya sehingga tidak memiliki dimensi Arab, apalagi dimensi Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desyifa Rizky Amalia, NIM 2040210057. Saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh Mas Rozi. Selanjutnya, pluralitas gerakan dakwah dan fanatisme madhab. Sebenarnya banyaknya gerakan Islam di dunia yang bisa menjadi suatu sinergi dakwah jika saja semua elemen itu memiliki visi bersama dan melakukan gerakan dengan landasan kebersamaan, profesionalisme, dan spesifikasi gerakan. Namun, karena tidak ada misi bersama, yang terjadi saat ini adalah masing-masing gerakan bekerja nafsi-nafsi yang kadang-kadang overlap sehingga tidak optimal, bahkan banyak yang bertentangan secara diametral sehingga justru malah menghasilkan resultan yang lebih kecil karena saling melemahkan. Dan malangnya, kadang bukannya fastabikul khairat, malah saling menyikut, saling menyalahkan dan mengkafirkan. Lihatlah bagaimana Salafi begitu sering menghujat Hizbut Tahrir, Jamaah Tabligh dan Ikhwanul Muslimin, Hamas dan Fatah, begitu juga sebaliknya. Yang ketiga, tingkat pendidikan yang rendah. Keterpurukan ekonomi biasanya memang diiringi dengan kurangnya intelektual di sana. Karangan ilmiah dari negara-negara muslim tidak ada yang mencapai 0,3% dari seluruh karya ilmiah dunia. Bahkan, jika digabungkan pun jumlahnya juga tidak mencapai 0,5% dari seluruh dunia yang menghasilkan 352.000 karya ilmiah. Negara-negara muslim hanya 3.300, sedangkan Israel 6.100 buah. Problem eksternal.
Yang pertama, invasi pemikiran. Yang dimaksud dengan invasi pemikiran, ghazwul fikri, adalah usaha suatu bangsa untuk menguasai pemikiran bangsa lain atau kaum yang diinvasi, lalu menjadikan mereka, kaum yang diinvasi, sebagai pengikut setia terhadap setiap pemikiran, idealisme, way of life, metode pendidikan, kebudayaan, bahasa, etika, serta norma-norma kehidupan yang ditawarkan kaum penginvasi. Invasi pemikiran jelas-jelas bermaksud merusak tatanan masyarakat. Yang kedua, skuralisme, pemisahan dengan sangat dikotomis antara ilmu agama dan ilmu-ilmu non-agama memang merupakan bagian dari upaya untuk menghilangkan peran agama dalam masyarakat dan memunculkan keraguan akan kebenaran agama. Sekularisme menjadi sesuatu yang dianggap baik oleh Barat karena secara historis ia terlahir dari perlawanan atas kejumutan pemikiran gereja di abad pertengahan. Selanjutnya, kapitalisme materialisme, metode ilmiah, positivisme dan modernisasi. Hal-hal di atas muncul dan menjadi masalah besar bagi umat Islam sebagai salah satu produk ghazwul fikri. Berawal dari temuan metode ilmiah dan pengembangan iptek yang bersumberkan pada paradigma material, kemudian berlanjut dengan kapitalisme yang merasuki sistem pembangunan dan ekonomi umat Islam. Hal ini tidak menyebabkan kecuali semakin terpuruknya umat Islam secara ekonomi dan politik. Maka yang terjadi sekarang adalah imperialisme epistemologi 14 oleh Barat kepada umat Islam. Latar belakangan pada banyak hal menyebabkan umat Islam terpaksa mengikuti pola ini, sadar atau tidak, untuk tetap bisa bertahan hidup. Problematika dakwah di era globalisasi. Masalah keimanan, akidah, artinya ketetapan yang tidak ada keraguan pada orang yang mengambil keputusan, sedangkan pengertian akidah dalam agama adalah berkaitan dengan keyakinan, bukan perbuatan. Orang yang memiliki iman yang benar maka cenderung untuk berbuat baik dan akan menjauhi perbuatan tercela. Iman inilah yang berkaitan dengan dakwah Islam, yakni amar ma'ruf nahi mungkar. Akidah dalam Islam adalah bersifat i'tiqad batini atau kepercayaan atau ketetapan hati yang mencakup masalah-masalah yang erat hubungannya dengan rukun iman. Di bidang akidah ini bukan saja masalah-masalah yang wajib diimani, akan tetapi juga meliputi masalah-masalah yang dilarang sebagai lawannya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan untuk menyampaikan materi yang terakhir. Masalah budi pekerti atau akhlakul karimah. Ini merupakan suatu sikap yang baik atau terpuji yang sesuai dengan ajaran Islam. Seseorang yang memiliki akhlakul karimah maka akan disenangi sesama manusia. Bahkan ia sudah pasti baik di mata Allah dan kelak akan masuk surga bersama Nabi Muhammad SAW. Sebagai makhluk yang sempurna, maka manusia dilengkapi dengan tabiat yang berbentuk dua kekuatan, yaitu amarah dan syahwat. Dua inilah yang menentukan sifat manusia. Itulah sebabnya manusia saling berebut kepentingan di dalam kehidupan bermasyarakat. Mereka dikuasai oleh dua tabiat ini. Persoalan moralitas merupakan hal yang sangat menonjol di era globalisasi ini, terutama di kalangan remaja. Kemudian masalah keislaman. Masalah yang berhubungan dengan syariah bukan saja terbatas pada ibadah kepada Allah, akan tetapi juga berkaitan dengan pergaulan hidup antara sesama manusia, seperti hukum jual beli, berumah tangga, warisan, berzina, mencuri, dan sebagainya. Seorang muslim sejati akan benar-benar menjaga lisan dan tangannya agar tidak sampai menyakiti sama muslim. Jaga lisannya agar tidak sampai mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan, kebohongan yang akan mendatangkan keburukan, dan gibah yang menjatuhkan harga diri, apalagi fitnah yang mencelakakan. Kemudian solusi problematika dakwah di era globalisasi. Yang pertama, diadakan pengkaderan yang serius untuk memproduksi juru-juru dakwah dan pembagian yang rapi. Ilmu tabligh belaka tidak cukup, melainkan diperlukan sebagai penguasaan dalam ilmu-ilmu teknologi informasi. Kedua, setiap lembaga keagamaan harus ditangani secara profesional, bukan dengan cara amatiran. Dengan menyebarkan Islam di daerah terpencil, lembaga itu sendiri
harus menyiapkan dana untuk kelancaran tugas-tugas dan program yang akan dilaksanakan, khusus pengadaan tenaga-tenaga dai yang berkualitas. Oleh karenanya, kalau tidak diadakan seperti ini, maka agama Islam akan tertinggal jauh di belakang dibandingkan dengan lembaga-lembaga Kristen. 3. Dengan pendekatan diskusi, dengan cara dai berperan sebagai narasumber, sedangkan mad'u berperan sebagai audiens. Dan yang terakhir yaitu dengan pendekatan penawaran. Cara ini pernah dilakukan Nabi dengan memakai metode yang tepat tanpa paksaan, sehingga mad'u dalam meresponnya tidak dalam keadaan tertekan, bahkan ia melakukannya dengan niat timbul di hati yang paling terdalam. Cukup sekian yang dapat disampaikan oleh kelompok 10, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.